Surat Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 14 firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan hari ini di bawah tema hidup sesuai dengan Injil. Hidup sesuai dengan kebenaran Injil berdasarkan Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Mempercayai Injil itu adalah satu hal, dan menghidupi Injil itu adalah hal yang berbeda, Bapak Ibu. Keduanya harus ada dalam diri setiap orang percaya, baik mempercayai Injil maupun menghidupi. Itu tidak boleh terpisah. Namun sangat disayangkan, tidak sedikit orang-orang percaya gagal menyelaraskan atau menyeimbangkan kedua hal ini, baik percaya maupun menghidupi, baik mempercayai maupun mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak sedikit yang menunjukkan cara hidup bertentangan dengan Injil, atau hidup tidak sesuai dengan Injil, atau tidak hidup sesuai dengan iman percaya mereka. Dan inilah yang disebut berkali-kali dalam teks ini, mulai dari perenungan kita waktu yang lalu, bahkan pagi ini, inilah cara hidup yang disebut dengan kemunafikan. Apa yang disebut dengan kemunafikan? Ini berbicara tentang orang berbeda mungkin akan memberikan definisi yang berbeda juga. Ada yang berbicara bermuka dua. Ada yang mengatakan pura-pura setia terhadap suatu agama padahal tidak demikian. Atau boleh dikatakan menjalani hidup yang berbeda dengan apa yang dikatakan atau dipercayai. Dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini memiliki arti yang terakhir. Ya. Hidup berbeda dengan apa yang dipercayai. Mengapa? Karena ini berbicara sesuai dengan konteks ayat ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa pakar Alkitab atau para teolog merasa bahwa ada konflik yang berkepanjangan antara Paulus dan Petrus. Salah satu seorang sarjana Jerman yang belajar teologi dan seorang ahli teologi perjanjian baru mengatakan bahwa ketika menafsirkan atau mempelajari teks Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14 ini, maka kita akan memahami ada konflik yang mendalam antara Petrus dan Rasul Paulus, di mana Petrus ini seorang rasul bagi orang Yahudi dan Paulus adalah seorang rasul bagi orang bukan Yahudi. Dan dalam penggaliannya, dalam penelitiannya terhadap teks ini, dia menunjukkan beberapa konsep yang memang menjadi pokok persoalan di dalam tulisan surat Galatia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Galatia pasal 2 sebenarnya tidak bisa juga dipisahkan sampai dengan ayat 21. Ini kalau kita melihat merupakan awal mula
konflik antara Paulus dan Petrus itu semakin intensif seiring berjalannya waktu. Kalau kita melihat ini, kejadian ini sebenarnya terjadi di hadapan Konsili Yerusalem. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 15, di situ mulai ada pertentangan antara rasul-rasul murid Yesus secara langsung dengan Rasul Paulus. Sejak Petrus membela Paulus di sidang Yerusalem, jelas bahwa Petrus dengan cepat menanggapi teguran Paulus. Dan itu faktanya Petrus dan Yakobus yang keduanya menonjol dalam surat Galatia pasal 2 ini, juga menonjol dalam Kisah Rasul pasal 15. Nah, kalau kita melihat peristiwa yang Paulus ceritakan, memang tidak menggambarkan adanya perdebatan yang sudah berlangsung lama antara dirinya dengan Petrus. Tetapi sebaliknya, di sini ia melaporkan sebagai bukti independensi atau pendirian Paulus sebagai rasul. Sebagai hamba Tuhan. Dalam pasal 1, Paulus membela tentang dirinya, pendiriannya, tentang kerasulannya, bahwa kerasulannya itu bukan berasal dari atau dilakukan oleh manusia, melainkan karena ada penetapan Allah di dalam hidupnya. Nah, mereka yang menentang kerasulan ini beredar atau sudah beredar di beberapa gereja jemaat di Galatia yang memberitakan Injil yang menyimpang. Dan ada guru-guru palsu yang juga muncul di pasal 1 ayat 6 sampai 9. Ada juga penganut Yudaisme, agama Yahudi, yang memaksakan adanya sunat dalam dan mentaati hukum Taurat dan bagi orang-orang bukan Yahudi yang bertobat. Mereka memaksakan. Itu artinya mereka menetapkan dua standar ganda. Yang pertama, mereka percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, wajib melakukan hukum Taurat. Dan Bapak Ibu harus memahami bahwa hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat sudah digenapi dalam Kristus Yesus. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus, bahwa Injil yang dia beritakan bukan sebagai buatan manusia atau untuk menyenangkan manusia, tetapi ini adalah dari Allah dan tujuannya untuk menyenangkan Allah. Dan ini kita bisa membaca di pasal 1. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang dicatat di pasal 2 itu merupakan bagian yang terakhir yang dicatat oleh Paulus dalam mendukung kemandiriannya sebagai rasul. Bukan saja ia tidak meminta persetujuan para rasul, kalau kita melihat di pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 10. Tapi di sini Paulus dengan berani menegur mereka di depan umum ketika mereka hidup tidak sejalan dengan Injil. Inilah yang sering menjadi pembelajaran khusus untuk kita dari pribadi seorang hamba Tuhan. Tidak mengenal namanya kompromi. Tidak mengenal namanya rasa takut ketika ada sesuatu yang hidupnya tidak sesuai dengan Injil. Maka hamba Tuhan harus berdiri teguh dengan kebenaran firman Tuhan dan berani menyatakan yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit akhir-akhir ini ada banyak hamba Tuhan jatuh dalam kompromi. Tidak sedikit hamba Tuhan sulit untuk melakukan teguran disiplin kepada rekan hamba Tuhan yang mungkin melakukan atau berperilaku menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan berlaku munafik ketika hidup dalam ibadah dan di luar ibadah sangat berbeda. Saya percaya jemaat rumah penjunan, mulai dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, hidupnya sesuai dengan Injil Tuhan. Amin. Haleluya. Artinya
proses rumah penjunan itu nyata, hidupnya dengan firman Tuhan sama. Dan Bapak Ibu lah yang lebih menilai ini, yang lebih memahami kondisi iman, kondisi kedewasaan secara rohani. Hanya Bapak Ibu yang tahu dan Tuhan yang tahu. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan Injil atau justru bertentangan dengan Injil? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan bukti sejarah yang ditunjukkan oleh Paulus dalam kemandiriannya, keteguhannya sebagai seorang murid Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana hidup tegak berdiri sesuai dengan Injil Tuhan. Kalau kita nanti membaca pasal 3 dan pasal 4, itu Paulus menceritakan bukti-bukti secara teologis, secara pengajaran. Bagaimana menunjukkan bahwa kaum Yudaisme, orang-orang Yahudi, mencoba menggunakan hukum perjanjian lama dengan cara yang tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan. Dan kalau kita melihat nanti di pasal 5 dan 6, Paulus menunjukkan bagaimana Injil itu bisa menghadirkan, bisa membuat hidup itu dalam hidup yang benar sesuai dengan kebenaran Injil Tuhan. Maka di situ juga kita bisa melihat bahwa hidup sesuai dengan Injil Tuhan tidak bisa dicapai hanya dengan hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka secara singkat saya menguraikan kepada kita ada beberapa dakwaan atau dasar Paulus menegur atau menyatakan Petrus salah dalam hal ini. Kalau kita membaca di pasal 2 ayat 11 sampai 14 yang kita renungkan, kita melihat bahwa kunjungan Petrus ke gereja Antiokhia ini kemungkinan besar terjadi ketika konsili di Yerusalem. Dan diceritakan di sana dia sudah berada di Antiokhia beberapa waktu, cukup lama. Sehingga memang dapat diketahui bahwa kebiasaannya, setidaknya ketika ia bersama dengan orang-orang percaya dan orang-orang yang baru saja percaya dari non-Yahudi menjadi orang Kristen, bagaimana hidup kehidupan Paulus. Bukannya hidup sebagai seorang Yahudi. Dan kebiasaan seperti itu bukanlah hal yang baru bagi Petrus. Mengapa? Itulah cara dia diperintahkan untuk bergaul dengan Cornelius dan orang-orang bukan Yahudi lainnya yang berkumpul di rumahnya. Itu nanti kira membandingkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca di situ bahwa sekelompok orang Yahudi dari Yerusalem tiba. Dan Paulus menyebut orang-orang ini berasal dari Yakobus, bukan dari Yerusalem. Mungkin kita tidak boleh terlalu mempermasalahkan pilihan kata-kata Paulus di sini. Ia mungkin hanya bermaksud merujuk kepada fakta bahwa Yakobus memang diakui sebagai pemimpin yang paling dominan di Yerusalem. Dan bahwa kedatangannya dari Yerusalem pada dasarnya berasal dari Yakobus. Dan di sisi lain juga Yakobus setidaknya sudah diberitahu tentang kunjungan ini. Bahkan mungkin sudah menjadi gagasan utama bagaimana kedatangan Paulus di Yerusalem. Dan juga Rasul Petrus. Memang kalau kita membaca ada serangkaian peristiwa yang dipicu oleh kedatangan rombongan dari Yakobus yang berpuncak pada konfrontasi Paulus, ada berhadapan langsung dengan Paulus, yaitu dengan Petrus. Dan di situ kita melihat Petrus mulai perlahan-lahan menarik diri
dari bangsa bukan Yahudi dan mulai menghindari mereka. Dan ini jelas perilaku seorang yang diketahui setidaknya boleh dikatakan perilaku yang sangat munafik. Itulah yang disebut oleh Paulus. Bahwa perilaku yang dilakukan oleh Petrus ini merupakan perilaku yang salah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan terjadi di meja makan di Antiokhia. Tampaknya rombongan dari Yakobus pada mulanya makan sendirian. Sementara yang lain, baik Yahudi maupun non-Yahudi, makan bersama-sama. Kemudian di situ ada tamu-tamu Yahudi bergabung dengan Petrus. Dan akhirnya semua orang percaya Yahudi lainnya, kecuali di situ ada Paulus. Dan terakhir, ada dua kelompok pada waktu makan, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok non-Yahudi. Jikalau di jemaat Antiokhia merayakan perjamuan dengan makan bersama, seperti yang kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17 ayat 34, maka masalahnya menjadi semakin parah. Mengapa? Karena ibadah mereka menjadi terpecah-pecah. Artinya ketika dalam persekutuan di meja makan mereka bersatu, tapi ketika dalam beribadah mereka terpisah. Maka di sini seorang hamba Tuhan namanya Paulus, seorang rasul, menyadari betapa seriusnya masalah ini. Betapa seriusnya persoalan ini. Paulus mengkonfrontasi Petrus secara pribadi dan di depan umum. Inilah yang kita renungkan di ayat 11 dan 14. Petrus dikoreksi terlebih dahulu oleh Paulus. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi telah salah dalam mengikuti Petrus. Dan orang-orang bukan Yahudi telah dirugikan oleh tindakan mereka. Petrus dipilih karena dia melakukan kesalahan. Dia adalah seorang pemimpin. Maka di sini Paulus mencoba memberikan evaluasi secara langsung kepada Petrus untuk memperbaiki masalahnya. Tindakan Petrus dan orang-orang yang mengikutinya jelas diidentifikasi atau digolongkan sebagai dosa. Petrus ditegur karena hukum ayat 11. Dan disinilah keberanian Paulus dalam menegur Petrus. Petrus adalah seorang rasul. Dan orang-orang Kristen Yahudi lainnya yang ada di Antiokhia. Karena mengapa? Ada keseriusan dosa di sana. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar dakwaan atau dasar pendapat Paulus, anggapan Paulus dengan orang-orang yang bersama dengan Petrus. Ini merupakan tindakan yang tidak boleh dianggap remeh. Mungkin bagi sebagian orang perilaku demikian biasa-biasa saja. Tapi Paulus melihatnya tidak demikian. Paulus melihatnya bahwa ada ketidakseimbangan antara hidup dengan Injil dengan cara berperilaku sesuai dengan Injil. Maka ketika seseorang hidup dengan Injil dan tindakannya tidak sesuai dengan Injil, itulah yang dimaksudkan oleh Paulus, tindakan yang salah dan hidup munafik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Paling tidak ada beberapa anggapan Paulus, dasar Paulus memberikan evaluasi kepada Petrus. Yang pertama, tindakan Petrus dan orang lainnya memiliki motivasi yang salah. Motivasi yang salah. Kita diberitahu bahwa Petrus bertindak karena takut terhadap kelompok orang yang disunat
ayat 12. Dapat dikatakan bahwa orang-orang lainnya juga memiliki motivasi dan dimotivasi oleh keinginan untuk tidak menyinggung perasaan baik kaum Yudaisme, orang-orang Yahudi maupun Petrus. Petrus dan juga orang-orang yang mengikuti dia dalam penyerahan diri kepada orang-orang yang bersunat bersalah. Mengapa? Karena mereka bertindak sebagai orang-orang yang suka menyenangkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan Petrus dan para pengikutnya memiliki motivasi yang salah. Motivasinya adalah hanya supaya orang lain senang. Suka menyenangkan orang lain. Maka kita harus waspada dalam hidup kita. Kalau cara kita hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, tidak pernah menegur, tidak pernah mengevaluasi, tidak pernah bertindak tegas, maka kita harus waspada. Jangan-jangan motivasi kita salah. Ini bisa kita temukan dalam dunia pekerjaan. Tidak sedikit dalam perusahaan-perusahaan, dalam tempat-tempat pekerjaan, ada banyak orang bertindak suka menyenangkan atasan, suka menyenangkan pimpinan, suka menyenangkan orang. Supaya apa? Tidak dianggap sebagai musuh. Walaupun ada kesalahan, walaupun ada tindakan fatal, walaupun ada perilaku yang mungkin menyimpang, itu tidak menjadi persoalan. Mengapa? Karena motivasinya salah. Yang kedua, dakwaan yang kedua atau dasar yang kedua dari apa yang dinasihatkan oleh Paulus. Tindakan Petrus menyebabkan beberapa orang tersandung. Di ayat 13, di situ memberitahukan kita bahwa tindakan Petrus itu memberikan contoh yang diikuti oleh orang lain. Orang-orang lainnya mengikuti. Bahkan kemunafikan mereka menyebabkan rekan pelayanan mereka sendiri, Barnabas, terseret olehnya. Mengikuti tindakan Petrus. Apa yang Petrus lakukan dilakukan oleh orang lain. Setelah dia, maka mereka mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, tindakan yang kedua yang sering terjadi dalam kehidupan komunitas kita adalah menyebabkan orang lain tersandung. Mungkin kita merasa itu adalah hal yang paling benar, padahal menyebabkan orang lain jatuh. Ini juga menjadi warning bagi kita, menjadi peringatan khusus untuk kita, supaya kita juga tetap waspada. Jangan sampai cara kita hidup, jangan sampai cara kita mengambil keputusan, jangan sampai cara kita beribadah, melayani orang lain, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal yang ketiga yang menjadi perenungan kita adalah tindakan Petrus dan yang lainnya dikatakan munafik. Dalam ayat 13, Paulus menulis bahwa orang-orang Yahudi dan yang lainnya, termasuk Barnabas yang bergabung dengan Petrus, hidup dalam kemunafikan. Kemunafikan merupakan tindakan yang didasarkan pada kenyataan bahwa apa yang masih mereka yakini telah mereka hentikan praktekan, telah mereka lakukan kembali. Mereka tidak sengaja menyimpang dari doktrin yang benar, pengajaran yang benar, kepada praktek yang menyimpang dengan doktrin, ajaran yang dahulu mereka tinggalkan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam gereja kita
Dalam komunitas orang-orang percaya, tidak sedikit yang hidupnya berlaku munafik. Ketika dalam ruangan ibadah, ketika sedang beribadah, hidup seperti malaikat. Tapi ketika di luar ibadah, mohon maaf, bertentangan dengan hidup yang sesuai dengan Injil Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu. Jangan sampai cara hidup kita di tengah-tengah komunitas, dalam hidup kita di gereja, berbeda dengan cara hidup kita di rumah, berbeda dengan cara hidup kita di tempat kerja, di sekolah, di tempat pelayanan kita. Harusnya hidup kita harus sesuai dengan iman percaya kita. Ketika kita percaya kepada Injil, maka cara hidupnya juga harus sesuai dengan Injil. Harus seimbang. Apa yang dipercayai, itulah yang dilakukan. Apa yang diyakini sesuai dengan hidup di dalam Kristus yang ada teladan kita, itu juga menjadi motivasi kita untuk hidup sesuai dengan cara hidup firman Allah. Cara hidup meneladani Kristus. Bukan berlaku hidup munafik. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang terakhir yang kita renungkan. Mengapa kita harus hidup sesuai dengan Injil? Dasar Paulus mengingatkan Petrus dalam ayat 13 bahwa tindakan Petrus dan yang lainnya itu merupakan penyangkalan praktis terhadap Injil. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus bertindak tegas ketika melihat mereka tidak berterus terang mengenai kebenaran Injil. Di ayat 14. Apa yang dilakukan Petrus? Memaksa orang bukan Yahudi untuk hidup seperti orang Yahudi. Yang dalam kata-kata Paulus merupakan Injil yang lain. Dan disinilah merupakan penegasan utama bagi Paulus kepada Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus memberikan nasihat kepada kita untuk kita hidup sesuai dengan Injil. Mengapa? Karena jangan sampai kita bertindak dengan cara hidup yang tidak sesuai dengan Injil. Yaitu dengan hidup yang pertama, yaitu tindakan kita memiliki motivasi yang salah. Maka kita harus hidup sesuai dengan Injil. Jangan sampai hidup kita menyebabkan orang lain tersandung. Itulah mengapa kita harus hidup sesuai dengan Injil. Jangan sampai kita berlaku munafik. Itulah sebabnya kita harus hidup sesuai dengan Injil. Jangan sampai kita menyangkal Injil itu secara tidak langsung dalam kehidupan praktik kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pagi hari ini kita diberikan dorongan oleh firman Tuhan supaya hidup sesuai dengan Injil. Maka tentu ini tidaklah mudah. Mengapa? Kalau dikatakan hidup sesuai dengan Injil, itu artinya hidup sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Hidup sesuai dengan Injil, itu berarti kita hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hidup sesuai dengan Injil, itu berarti apa yang kita yakini, itulah yang kita lakukan. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dalam tindakan kita adalah menghidupi cara hidup Kristus itu. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Kita mungkin akan jatuh bangun untuk melakukannya. Tapi percayalah, ketika kita taat kepada firman Tuhan, Roh Kudusnya akan mengarahkan kita, akan membimbing kita, akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan, hidup teguh berdiri
sesuai dengan Injil Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini membuat kita semakin melihat bagaimana cara hidup kita di hadapan Tuhan. Sudah sejauh mana kita hidup sesuai dengan Injil. Mari kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Beranikah kita menegur sesama kita yang hidup tidak sesuai dengan Injil? Beranikah kita mendisiplinkan anak-anak binaan kita ketika mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan? Beranikah kita mengambil resiko ketika rekan pelayanan kita, rekan tim kita tidak hidup sesuai dengan Injil? Apa yang dicontohkan oleh Paulus kepada Petrus itu merupakan sikap tegas, sikap kemandirian seorang yang hidup sesuai dengan Injil Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semangat Injil membuat kita hidup bersedia dan rela menyerahkan segala-galanya di hadapan Tuhan. Tentu kita tahu resiko mengambil sikap tegas kepada rekan, saudara, siapapun. Resikonya adalah pasti ada yang namanya penolakan. Resiko yang lain diasingkan. Resiko yang lain tidak lagi dipakai, tidak lagi digunakan. Resiko yang lain tidak lagi dilibatkan. Beranikah kita mengambil sikap hidup sesuai dengan Injil seperti yang dicontohkan oleh Paulus? Mari Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini membuat kita semakin teguh, semakin kuat untuk berani di atas kebenaran firman Tuhan. Akhir-akhir ini situasi politik mulai merebak, masuk ke dalam komunitas-komunitas. Tidak sedikit masuk dalam komunitas gereja, orang-orang percaya. Mampukah kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, menunjukkan hidup yang sesuai dengan Injil, tidak hidup kompromi? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini.